Kenapa kita kok wajib meyakini bahwa habaib ini keturunan Nabi? Al-Fakir pribadi, saya pribadi Pak, setelah banyak membaca kitab-kitab nasab, sangat jarang ditemukan nasab yang lebih sahih daripada nasab Ba'alawi. Saya ulangi, setelah Al-Fakir membaca kitab-kitab nasab dari Umdatul Thalib, Al-Mu'aqibun, Ibnu Taqtaqi dan lain sebagainya, hampir sulit ditemukan nasab yang lebih sahih daripada nasab Ba'alawi. Ba'alawi ini sahihnya itu bil ijma'. Makanya istilah nasab itu ada 4 Pak. Pertama, sahihun nasab. Apa artinya sahihun nasab? Nasabnya sahih. Definisinya adalah wa huwa alladhi thabata nasabuhu indan nasabah bisyahadati wa qubila binuskhatil asli bi ijma'il masyayikhin nasabin wal ulama'il masyhurin bil amanati was salahi wal fadl wa kamalin lil akli wa taharatil maulid. Itu definisi nasab yang sahih. Adalah orang yang nasabnya sudah terkonfirmasi oleh ulama nasab dengan saksi nyata. Saksinya harus tahu ilmu nasab juga, dan menggunakan nuskhatul asli, salinan yang asli yang disepakati, wa nussa alaihi bi ijma'il masyayikhin nasabin, dan salinan ini, catatan ini disepakati oleh para ulama nasab. Nasabah, bukan nasabah BRI BNI nih Pak ya, nasabah ahli nasab artinya ya. Takut sampean pikirannya angsuran soalnya biasanya Pak ya. Allahu Akbar, aduh besok jatuh tempo kan gitu kalau kita kan ya. Ini bukan, nasabah bermakna ahli nasab ya. Wal ulama'il masyhurin, bukan hanya ulama ahli nasab Pak, tapi juga diakui oleh ulama yang masyhur bil amanati, dengan amanahnya, wassolahi dan kesolehannya, wal fadli dan keutamaannya, wa kamalil akli dan kesempurnaan ilmunya, wa taharatil maulid dan suci lahiriahnya. Ini nasab Ba'alawi. Di bawahnya sedikit ada yang namanya makbulun nasab, nasab yang masih diterima. Apa itu? Ma thabata nasabuhu inda ba'din nasabin wa ankarahu akhar fasara makbulan min jihati syahidaini adlaini. Kalau ada perbedaan pendapat antara ulama nasab A dan B, yang A mencetuskan ini sahih, yang B mengingkari, kalau ada perbedaan namanya makbulun nasab, nasabnya masih diterima. Ini di bawahnya sahih. Dan ini bisa terkonfirmasi min jihati syahidaini adlaini, harus ada 2 saksi yang faham nasab. Nah, di bawahnya sedikit ada yang bernama masyhurun nasab, nasab yang masyhur. Siapa mereka? Yaitu manishtahara bisiyadati walam yu'raf nasabuhu, orang yang masyhur sudah dikatakan sayyid tetapi nasabnya tidak diketahui. Ini namanya masyhurun nasab ya. Masyhurun indal ammah, majhulun fi ilmin nasab. Secara masyarakat mengakui kesayyidannya, tapi di dalam kenasabannya masih belum diketahui. Bawahnya sedikit, paling bawah namanya mardudun nasab. Apa mardudun nasab? Manidda'a ila qabilah walam yakun minhum thumma alimu tilkal qabilah bibutlanih thumma mana'uhu an da'wahu fasara hukmuhu indan nasabah annahu mardudun nasab. Ada orang ngaku-ngaku sayyid dari jalur Jilani contohnya. Lah yang Al-Jilani yang lain menolak, kamu bukan Jilani. Nah, kalau ada yang menolak yang lain, saya ngaku-ngaku Ba'alawi, yang lain menolak, Ba'alawi yang lain menolak, itu namanya mardudun nasab.
nasabnya ditolak. Nah, dari keempat-empatnya nasab Ba'alawi ini adalah sahihun nasab, karena tidak akan pernah ditemukan satu saja ulama ahli nasab internasional yang kitabnya dikaji di seluruh dunia yang membatalkan nasab Ba'alawi. Tidak akan ketemu sampai Dajjal keluar 2 kali, saudara. Tidak akan ada itu. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali. Tidak ada itu. Nah, kalau mau, jadi begini, ada beberapa contoh-contoh orang-orang dulu itu yang ngaku-ngaku sebagai sayyid. Nah, bagaimana sikap kita kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai sayyid tapi kita tidak tahu, ternyata terbukti dia bukan sayyid? Lah, kita ngaji fikih. Fikih itu bab yang paling penting di masyarakat, Pak. Sekarang banyak orang belajar filsafat, fikihnya gak bisa. Syarat jadi makmum saja tidak hafal, sudah belajar filsafat, Pak. Ini zaman sekarang, bayangkan. Makanya tidak jarang di kitab-kitab para ulama tentang tanda-tanda akhir kiamat, akhir zaman, salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah orang senang belajar filsafat, tidak mau belajar fikih. Coba lihat di dalam kitab namanya Al-Isya'ah li Asyrati Sa'ah, Syekh Muhammad Rasul Al-Barzanji. Di dalam kitab itu diterangkan salah satu tanda kiamat orang senang belajar filsafat tapi malas belajar fikih. Sholat najis dan nikah jual beli dan lain sebagainya, itu kan fikih. Nasab ini bab fikih, murni bab fikih yang kaitannya nanti dengan sejarah. Maka kita harus ngaji fikih, bukan dokter hewan yang dipakai. Soalnya orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi pakai pendapatnya dokter hewan, Mbak. Jadi bisanya cuma berkicau, bukan berdalil. Orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi pakainya dokter arsitek, Pak. Kita yang dibahas kitab, dia jawabnya pakai semen 3 roda. Gak nyambung memang, ya, gak nyambung. Nah, karena ini kajian fikih, maka siapa yang menjadi al-faqih? Yaitu al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau kita sering ikut bahsul masail namanya, Pak, ya, di pondok itu membahas suatu masalah, itu kalau kita dengar namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kita itu sebagai santri taslim, Pak, percaya. Kenapa? Gelar beliau adalah al-faqih, yang ahli fikih di dalam mazhab Syafi'i. Nah, sekarang Imam Ibnu Hajarnya diragukan ilmunya, Pak. Ini bukan basul masail, nyari masalah beneran ini. Ya. Dulu di pesantren kalau sudah saya dengar qalan Nawawi fil Majmu', Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu', saya akan mengatakan salimna, saya taslim, selesai. Imam Nawawi, Pak. Sekarang Imam Nawawinya yang dikritik, Pak. Ikan ruwet kan ya. Bisa jadi Imam Ibnu Hajar tidak teliti tentang nasab. Kalau Imam Ibnu Hajar aja bisa jadi, apalagi dia, gitu loh. Bayangkan, ketika Imam Ibnu Hajar menulis qala as-sayyid Abu Bakar al-Idrus al-Adni, nah, secara jelas dalam kitab sahabatnya itu Abu Bakar al-Idrus. Al-Idrus ini marga Ba'alawi. Wow, bisa jadi Imam Ibnu Hajar ini orangnya kurang teliti, karena beliau lebih fokus ke masalah sholat, tidak fokus masalah nasab. Kalau Imam Ibnu Hajar saja tidak fokus, apalagi dia, Pak. Ini Ibnu Hajar beneran yang mengkritik ini, anaknya batu ini berarti ya. Ini ulama tingkat nasional sekarang sudah mulai dikritik, Pak, gitu. Makanya betul kata Rasulullah itu bahwa salah satu tanda kiamat itu hilangnya ilmu. Dan hilangnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Yakbitul ilmah biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman. Kalau sudah di dunia ini enggak ada orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi kiai, mengangkat orang bodoh menjadi ustadz. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanyakan masalah hukum, menjawab tanpa ilmu.
fadallu wa adallu, maka sesat dan menyesatkan. Hamdalah TV.